Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membacakan renungan pagi yang terambil dari kitab Injil Markus 6 ayat 2-3 yang tertulis demikian. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin lama kita mengikuti Tuhan, kita perlu memiliki kerinduan untuk semakin mengenal lebih lagi, agar kita makin mengerti siapa Kristus, semakin mengasihinya dan menyembahnya lebih dari yang sudah kita lakukan. Dalam Markus 6 ayat 2-3, terdapat suatu bagian yang menyatakan kekecewaan orang-orang terhadap Tuhan Yesus. Sebenarnya, di satu sisi mereka kagum dan takjub akan pengajarannya, akan hikmatnya, dan akan mujizat-mujizat yang diadakannya. Tapi mereka mulai melihat sisi yang lain. Mereka menilai asal-usulnya secara lahiriah, bahwa ia adalah anak dari seorang tukang kayu dan saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun perempuan, ada tinggal di antara mereka, tinggal di lingkungan di mana mereka berada. Secara status sosial, keluarga Yusuf dan Maria nampak biasa saja. Mereka adalah rakyat jelata, sebagaimana kebanyakan orang Israel pada waktu itu, yang berada di bawah kekuasaan raja dan tekanan penguasa Roma. Dan inilah yang membuat mereka kecewa kepada Tuhan Yesus, karena melihatnya dari sudut pandang secara manusia. Namun ada satu hal yang keabaikan, yaitu mereka tidak melihatnya di sisi keilahiannya, sehingga mereka tidak mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus secara benar. Berbeda dengan mereka, orang-orang Majus, walau bukan dari orang bangsa Israel, mengetahui siapa Kristus ketika ia lahir. Mereka datang dari jauh untuk menyembahnya dan memberikan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, di mana persembahan ini menggambarkan siapa Yesus Kristus itu, bahwa ia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan di mana ada banyak orang bersikap seperti orang-orang yang ada tertulis dalam ayat-ayat ini, yaitu tidak melihat sisi keilahian Kristus, tapi hanya berfokus pada sisi manusianya saja. Dan itu sebabnya banyak orang yang tidak mengerti dan menurunkan citra pribadi Tuhan Yesus serta menganggapnya sebagai manusia biasa, bukan Tuhan yang berkuasa yang layak untuk disembah. Kalau pada saat ini ada di antara kita yang mulai meragukan akan Tuhan Yesus dan kecewa kepadanya, firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk kembali mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ia adalah Allah yang menjadi manusia, yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Apa yang menjadi tujuan Allah menjadi manusia adalah karena ia mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6-7 yang tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia."
Mari kita jangan kecewa dan menolak Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita setia, percaya, dan mengasihi Tuhan Yesus di sepanjang umur hidup kita, karena hanya di dalam Dia ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat beraktivitas.